yang jadi repot itu saat penelitiannya tidak ada pengaruh, bingung gitu, ya kan? Seolah-olah gagal penelitiannya, padahal enggak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang ini akan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya sudah bersama Reza Gustiani Ratu. Bertemu lagi ya, sering dulu di video-video sebelumnya sering muncul, sekarang muncul lagi. Sedang di semester akhir ya. Sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Nah, video ini sengaja saya buat, mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan dari Reza ini yang mewakili pertanyaan teman-teman juga gitu. Jadi pertanyaan teman-teman diwakili oleh Reza, mudah-mudahan ke sana ya. Karena sesi video saat ini kita akan berbincang-bincang santai saja mengenai skripsi, dan kebetulan sedang di tingkat akhir gitu ya. Yakin ya lulus ya Reza ya? Yakin. Yakin, harus yakin lah, harus yakin lulus. Oke ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang Reza sampaikan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Ini kita mulai aja nih ya. Gimana nih Reza? Aku mau nanya, kalau misalkan awal dari skripsi itu kan pasti judul ya Pak? Judul. Nah, judul itu gimana sih biar kita tuh langsung di ACC gitu sama dosen? Soalnya aku udah berapa kali tuh pernah ganti judul. Ganti judul ya. Pernah ganti judul. Iya. Tips buat tips sih. Judul supaya di ACC dosen sebenarnya simple sih ya. Judul yang bagus itu bukan berarti harus banyak, ada variabel yang banyak gitu terus ribet. Nggak harus berarti seperti itu. Yang penting ada satu masalah yang memang disajikan di dalam judul. Ada satu gap penelitian yang ada gitu, sehingga judulnya itu ini atas masalah ini gitu. Nah, masalah di sini juga harus dibuktikan dengan data. Ada datanya yang menunjukkan bahwa itu masalah. Biasanya kalau judul sudah ada masalahnya dan didukung oleh data, itu mudah langsung diakses sama dosen. Waktu pas pertama itu maksudnya nyari masalah tuh gimana gitu ya? Nyari masalah tuh gimana? Gitu. Bikin masalahnya gimana gitu. Sebenarnya gini, ada pendekatan gini, kita ngambil judul dulu, lalu kita cari masalah, atau ada masalah dulu, baru kita buat judul. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita buat judul dulu, upayakan topik yang kita angkat itu adalah kesukaan kita. Makanya sebetulnya sebelum buat judul kita harus tahu dulu kita ini passionnya di topik apa sih, kesenangan kita ini ada di topik apa. Nah, baru dari sana cari masalah gitu, atau udah rumuskan judul. Nah, atau dari masalah dulu, ada masalah baru kita rumuskan judul, itu bisa juga gitu. Jadi pendekatannya bisa begitu, teman-teman buat judul dulu lalu cari masalah, kemudian ada masalah lalu diangkat judul. Nah, upayakan memang topik yang berhubungan dengan masalah itu adalah topik yang disukai oleh kita. Kita juga harus suka dulu. Biar mudah gitu. Sebenarnya itu aja sih, simple ya. Judul yang cepat di ACC itu yang memang jelas masalahnya apa, latar belakangnya itu apa ya, sehingga judul itu ada gitu. Didukung sama data juga. Pastilah masalah itu harus didukung dengan data, karena penelitian itu kan sifatnya objektif, nggak subjektif. Kata kita harus objektif, maka dari itu harus ada data-data yang mendukung masalah itu baru dibuat judul. Nah, kalau judul udah tersedia itu saya rasa cepat langsung di ACC. Mungkin udah jelas masalahnya, udah sekali ngajuin juga udah dapat gitu di sana. Terus kalau misalkan abis judul ini otomatis kan kita masuk ke bab pertama ya Pak. Di situ ada latar belakang. Nah, latar belakang itu isinya kayak gimana gitu? Isinya apa aja? Oke, kan tadi bilangnya judul itu harus didasarkan pada masalah. Ya. Nah,
di latar belakang pun masalah itu akan dibahas. Yang melatar belakangi kita meneliti itu, gitu kan? Nah, sebetulnya struktur latar belakang itu mengkerucut dari umum ke khusus, segitiga terbalik. Kita jelaskan secara umum, fenomena secara umum mengkerucut. Nah, di dalam latar belakang itu selain terstruktur gitu ya, tentu harus bahas variabel-variabel yang ada di judul itu. Kan yang jadi masalah itu adalah variabel Y. Penelitian kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif. Oh, kuantitatif ya. Ya. Cari pengaruh. Ya. Oke, berarti kita akan bahas satu ya di latar belakang khusus penelitian kuantitatif yang cari pengaruh X, Y gitu kan biasanya gitu. Nah, masalah kalau di penelitian kuantitatif itu khususnya yang asosiatif biasanya ada di variabel Y. Contoh banyak komplain misalnya pelanggan di satu perusahaan misalnya ya, itu kan masalah, banyaknya komplain. Bisa dibuktikan dengan data yang ada misalnya ya, komplain yang masuk yang biasanya sedikit malah makin naik ke sini. Nah, itu salah satu contoh data yang menunjukkan bahwa ada masalah tentang komplain. Karena berdasarkan data itu pengen meneliti misalnya kepuasan pelanggan. Kan gitu kan, variabelnya berarti kepuasan pelanggan. Masalahnya adalah banyaknya komplain, contoh ya ini ya, kan gitu. Nah, itu udah jelas tuh masalahnya. Nah, sekarang tinggal cari indikator apa variabel yang memang menyebabkan masalah itu. Dalam hal ini kan X. Wah, kira-kira apa nih? Oh, kayaknya pelayanannya deh gitu kan. Itu kan fenomenanya, jadi pelayanan, terus ada masalah di kepuasan, baru kita bangun judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Ya, berdasarkan masalahnya di variabel Y, kepuasan pelanggan dibuktikan dengan data komplain gitu kan. Nah, sekarang X-nya itu gimana? Yang menyebabkan itu orang banyak komplain apa? Kita kan harus lihat perusahaannya. Oh, ternyata pelayanannya kurang misalnya. Dari pengamatan terlihat pelayanannya kurang. Maka dari itu kita bangun judul itu. Kan gitu, sesimpel itu sebetulnya. Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan gitu kan. Datanya ada. Nah, tinggal didukung sama jurnal. Jurnal yang mengatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kepuasan itu kualitas pelayanan. Tinggal cari jurnal dulu. Nah, lalu dibangunlah satu latar belakang di sana, dari mulai umum ke khusus gitu. Ya bicara umum tapi jangan terlalu umum banget gitu ya. Bicara umum di paragraf pertama masih umum, mengkerucut sampai bahas ke permasalahan itu. Didukung juga udah dimasukin jurnal-jurnal juga, intinya begitu sih. Simpel sebetulnya. Kalau memang itu udah jelas, masalah ada, terus fenomena ada, selesai. Jadi ya, bangun latar belakang itu harus mengerucut pokoknya ya, harus sampai dari umum ke khusus. Gitu. Nanti deh teknis-teknisnya contohnya akan dikasih tahu lah gitu ya. Intinya sesimpel itu sih untuk yang kuantitatif ya, yang khususnya yang cari-cari pengaruh gitu. Itu mudah. Masalahnya pasti ada di variabel X. Penyebabnya masalahnya ada di variabel Y. Penyebabnya di variabel X. Tinggal kita susun latar belakangnya. Tapi dengan catatan masalah itu harus ada datanya, ada gap penelitian. Nah, istilahnya ada gap penelitian. Nah, di gap penelitian itu nggak hanya masalah itu aja sih ya. Bisa juga kita menentukan gap penelitian. Pertama itu ya masalah. Yang kedua ada theoretical gap. Jadi teori tidak sesuai, kenyataan tidak sesuai teori, ini juga masalah. Itu gap penelitian bisa disampaikan di bab 1. Atau riset gap dari hasil-hasil penelitian yang berbeda. Misalnya si A ngomong pelayanan berpengaruh ke kepuasan, si B ngomong pelayanan tidak berpengaruh. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu gap juga. Itu masalah juga bisa dijadikan topik penelitian kita. Ya, selain ada data empiris, bukti empiris, misalnya keluhan kan banyak tuh, itu kan data empiris. Nah, itu bisa disebut empirical gap. Atau kita tambahin lagi, ada
riset gap, gap penelitian berdasarkan hasil yang berbeda. Jadi kita pengen tahu berpengaruh gak sih, kata si A berpengaruh, kata si B tidak. Nah, kita mau meneliti lagi berpengaruh gak, itu juga bisa diangkat. Atau theoretical gap, teorinya dikatakan begini di buku misalnya ya, atau di jurnal, tapi kenyataannya nggak gitu. Nah itu bisa, jadi nggak hanya secara empiris bukti gap penelitian itu atau masalah itu, bisa juga secara teori atau hasil penelitian. Terus kan kalau misalkan skripsi itu harus kayak dari penelitian terdahulu kan, ada penelitian terdahulunya dulu, kayak tadi Bapak bilang. Jadi kalau misalkan ada perbedaan ya, ada yang gap gitu. Terus nanti kalau misalkan hasil kita berbeda, itu kan berarti kan ada perbedaan dengan penelitian terdahulu, itu bagaimana? Ya nggak masalah, berarti kita, nah makanya dalam mencari penelitian itu harusnya ada dalam mencari penelitian terdahulu diupayakan ada penelitian yang inkonsisten, lebih bagus. Jadi ada yang misalnya kita nemu penelitian yang mengatakan X berpengaruh, kita juga nemu X tidak berpengaruh gitu ya. Nah itu lebih baik, jadi lebih bervariatif gitu ya. Udah secara empiris ada masalahnya, kemudian secara riset juga ada gap, jadi lebih kuat. Judul kita tuh lebih benar layak, benar-benar dilakukan gitu penelitian berdasarkan itu. Nah kalau hasilnya misalnya tidak berpengaruh hasilnya, ya berarti kita mendukung penelitian si B. Kalau kita berpengaruh, berarti ngedukung penelitian si A. Nah makanya baiknya sih selain gap secara empiris, masalah yang terjadi di lapangan gitu ya, lapangan, ada juga inkonsistensi penelitian, hasil penelitian berbeda. Kirain aku tuh harus Sama berpengaruh. iya, sama. Nggak harus. Nah makanya kalau saran di penelitian terdahulu cari juga penelitian yang inkonsisten. Tapi dimasukin ke bab penelitian terdahulu. Dimasukkan gitu. Sehingga kalau hasilnya beda, berarti kita ngedukung penelitian B. Kalau hasilnya sama, berarti ngedukung penelitian A. Nah terkadang yang jadi repot itu saat penelitiannya tidak ada pengaruh, bingung gitu, ya kan? Seolah-olah gagal penelitiannya, padahal enggak gitu kan. Itu juga ya. Itu makanya antisipasi yaitu cari penelitian terdahulu yang inkonsisten supaya saat berpengaruh atau tidak berpengaruh nggak masalah hasil kita. Begitu, cari dua belum ada ya? Belum ada. Belum ada, makanya cari tadi. Jadi baru tahu gitu sekarang. Jadi harus nyari lagi. Terus berarti masuk ke bab 2 ya, habis itu